angkat sampai hari kiamat. Nah, mujizat Nabi Musa bisa membelah lautan, apakah orang yang menyaksikannya itu masih ada sampai sekarang? Sudah tidak ada. Mujizat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ bisa membangkitkan orang yang mati, apakah orang yang matinya masih ada sampai sekarang? Sudah tidak ada. Ketika Yesus berjalan di atas air, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, apakah yang buta, yang lumpuh itu masih ada di zaman sekarang? Sudah tidak ada. Saksi-saksinya sudah tidak ada. Ini adalah satu bukti bahwa semua mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sifatnya semua sementara. Hanya satu mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran Nur Karim. Di mana buktinya? Tolong dibuka surah Al-Baqarah ayat 23. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Haji Yesus. Ya, siap. Surah Al-Baqarah ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat berapa? Al-Baqarah Ayat 23. terjemahan Jadi, aja Nyong, ya, biar mereka mengerti. baik, silakan. Silakan dibaca saja terjemahannya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang jika kamu orang-orang yang benar. Artinya di sini kita sepakat yang namanya mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Mujizat hanya bisa dilakukan oleh manusia pilihan Allah. Inilah Al-Quran Nur Karim. Tantangan Allah masih berlaku sampai hari ini. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu. Kalau misalkan Al-Quran itu bukan mujizat dari Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah. Andaikan di zaman sekarang ada manusia yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran, wallahi saya murtad hari ini. Hari ini saya murtad. Ya. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tantangan Allah masih berlaku. Sampai Allah mengatakan, kumpulkan semua manusia-manusia, kumpulkan semua para makhluk, dari mulai profesor, doktor, dukun beranak, lelaki hidung belang seperti blender, lelaki mata keranjang seperti sapu jagat, kumpulkan semuanya. Buatkan ayat semisal Al-Quran. Satu surah. Blender. Anak baik-baiknya aku. Anak Baik. baik-baiknya aku. Ini adalah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong, sekarang saya sudah membuktikan Al-Quran itu adalah mujizat dari Allah yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Ya, sekarang tunjukkan kepada kami mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sampai hari ini. Satu aja. Ya, satu. Oke. Sige, jawab ya. Silakan. Kenapa seorang Mahadewa berani mengatakan kalau misalkan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran satu surah di zaman sekarang, saya berani murtad. Allah sudah menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, makhluk mana yang akan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Kenapa Allah berani mengatakan demikian? Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Allah Maha tahu otak manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah jaminan dari Allah, bukti kalau Al-Quran adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Tetapi mujizat-mujizat para nabi sejatinya semuanya sifatnya kontemporer. Yesus, apakah kami percaya kalau Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan orang yang mati? Kami percaya. 100% kami percaya. Tetapi apakah ada orangnya? Orang yang dibangkitkan sama Yesus sudah meninggal. Yesus bisa berjalan di atas air, yang lumpuh bisa berjalan, semuanya sudah meninggal. Sudah tidak ada yang bisa kita lihat sampai hari ini. Tapi ada hanya satu mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat, yaitu Al-Quran Nur Karim. Karena Al-Quran bukanlah pertanyaan, Al-Quran adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Silakan. Mantap Dewa, mantap. Izin saya tambahkan. Siap, Mujizat silakan. adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang nabi sebagai tanda kenabian.
dan tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi alangkah naifnya kalau Tuhan Yesus bermukjizat. Tuhan kok bermukjizat, sedangkan mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan. Jadi nabrak tembok sendiri. Jadi kalau kita anggaplah menghidupkan orang mati, banyak yang bisa, berarti bukan mukjizat. Nabi Elia katanya, Melkisedek, Abraham. Jadi dengan mengandalkan itu, kalian umat Kristen ini menghina Tuhan kalian sendiri. Membanggakan mukjizat Tuhan. Kok Tuhan bermukjizat? Tuhan itu maha kuasa, nggak perlu mukjizat. Ya Bang, jadi ini Betul, lagi Bang, kita betul, menunggu nih Bang Dewa sudah menyampaikan mujizat dalam kemusliman. Nah, Bang katanya mau menyampaikan dalam kekristenan tapi dia kabur, meluncur, loncat langsung, tegang. Aku bisa Assalamualaikum. menghidupkan yang Boleh mati. saya bertanya kepada Haji Yesus? Kok Haji Yesus kau tanya? Andi Ramdini Oten, Kristen. Islam. Oh Islam kenapa nanya Haji Yesus? Enggak, Haji Yesus ini yang Kristen atau yang mana yang Kristen? Islam, Soalnya saya Islam. enggak- Ini ada satu orang Kristen, namanya dia seorang ketua ormas. Ya. Seorang ketua ormas organisasi Islam yang bernama Anissa. Anissa di ini ya, di Sulawesi. Pokoknya sudah kami dapat semuanya. Silakan Laskar Api kalau misalkan masuk. Saya ingin membuktikan apakah benar dia itu adalah ketua ormas yang bernama Anissa. Oke, selamat pagi Gondrong Keriting. Iya, iya, gimana Pak Ketua? Ya, saya hanya menanggapi saja. Iya Pak Ketua. Al-Quran mana mujizatnya Allah, ya kan? Apakah mujizatnya Allah seperti di surah Ar-Rahman, satu perikop itu semua? Satu perikop kepala otak kau kami kaji monyet. Dengarkan dulu. Satu perikop baju kau tuh. Ada pula mukjizat Allah. Kami kaji ini ada Dengarkan aja. dulu. Allah itu maha kuasa dalam segala hal, nggak perlu Dengarkan dulu. bermukjizat. Ya, dengarkan dulu Sabu Jagat. Kepala otak kau Hati-hati. dengarkan perikop kau pikir Dengar. Al-Quran kayak kitab kau monyet. Dia ketua. Ih, hormati. Dia ketua Anissa. Oh iya pula. Organisasi Islam. Ini Islam ketuanya. ini sudah. Silakan Islam Bang begini. Blender, hajar dia. Islam Batu begini karang sudah. buang aja, Moy, batu karang buang aja. Si Petruk ini, Kenapa Dewa takut sama aku? buang aja, Moy. Kenapa kau buang-buang orang tuh? Aduh. Kami kaji. Dengarkan kau dulu, samakan Blender. Al-Quran kami kayak kitab Oh kau iya, monyet. iya. Binatang, Ya, ukimah bukan- anjing babi. Bukan satu blender, bukan satu perikop, bukan satu jus, Perikop satu kau. jus. Kenapa mau kau tanya? Sini ku jawab. Surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Dengarkan dulu surah Ar-Rahman. Iya, udah tahu pertanyaan kau apa. Udah, mau ku jawab. Nikmat mana yang kau dustakan? Masa satu jus itu Oke, nikmat ku mana jawab ya, dustakan? pakai dalil ya. Kau dengarkan Pakai dalil. dulu. Pakai Kau dalil, dengarkan monyet. dulu. Dengarkan dulu. Itu Apa lagi? tandanya Banyak kali tanya bahwa kau. surah Ar-Rahman itu. apa kehebatan Islam coba? 2024 Oten dilarang bertanya. Ya ketawa kau. Masa satu surah itu isinya Iya, nikmat mana yang kau 2024 dustakan? aturan terbaru Oten dilarang bertanya. Nikmat Mari coba mana yang kita kau tanya dustakan? Yesus. Oten. Nikmat mana yang kau dustakan? Apa yang nikmat mana yang kau dustakan ditanya Yesus? Satu- Nikmat seks gimana kata Yesus? Kami kaji. satu Kami surah kaji nikmat seks isinya- bagaimana kata Yesus? Ketawa kau. Yehezkiel itu gimana itu kami kaji jelaskan. Nikmat apa? Nikmat seks. kan Dengarkan Apa dulu. pengalaman Yesus terhadap nikmat seks? surah Ar-Rahman itu masa satu juz itu Enggak, isinya kau jawab dulu. isinya Kau jawab semua dulu. Nikmat seks mana apa yang kau kata dustakan? Yesus? Nikmat mana yang kau Woi. dustakan? Apa itu surat apa? Itu Iya. orang yang buat, bukan Allah yang bikin itu. Itu orang yang buat. Enggak, sekarang begini aja. Coba kau tanya Yesus, bagaimana tanggapan Yesus terhadap nikmat seks? Itu tadi yang dibahas Bang Dewa. Masa Tuhan gak ada pengalamannya nikmat seks? Tuhan punya kontol. Tuhan jemput. Kacau. Kalau- Kacau kali sih kami Kalau kaji ini. Al-Quran itu adalah karya Tuhan yang nyata di bumi, kenapa isinya sama dengan kitab-kitab terdahulu? Kenapa dalam satu juz Ar-Rahman Bukan itu isinya kami kaji. Kau nikmat tanya mana yang dulu kau kata Bang dustakan? Dewa tadi. Nikmat- Segan Bang Dewa bilang kan disuruhnya aku menanyakan. Tanyakan sama si kami kaji katanya. Bagaimana apa komentar Yesus tentang nikmat seks? Sekarang kau dengarkan jawablah ya. kami kaji. Tanya kau dulu, kami kaji. Kami kamu- kaji. Ku tanya kau dulu, woi. Dengarkan dulu Woi, Blender. binatang. Ku tanya kau dulu, kami kaji. Kau dengarkan dulu. Woi, Biar kamu kamu bilang Oten 2024 dilarang Kamu- bertanya. Ku tanya-tanya kau lagi, babi kau memang. Ku tanya kau lagi kau, woi, Oten. Kami kaji.
Kutanya kau, apakah kontol Tuhan kau besar atau kecil? Ya, jadi begini. Jadi kamu Loh, kok dengarkan, begini? kamu Kau jawab dulu. budak Arab. Jadi Nah, kalau kamu kau paham. kau jawab, nggak berani jawab kau. Monyet. Al-Quran itu Al-Quran itu ulang-ulang untuk orang yang seperti kau kamikaze. Al-Quran Memang itu semua ulang-ulang untuk kau tuh. Al-Quran itu semua copy paste Kau jawab dari dulu, kitab-kitab kau jawab dulu. terdahulu. Bapak kau. Hei, Di sana. Pasti. Aduh. jangan menghujat kalian, jangan menghujat oten-oten, nanti malu. Ya nggak tahan kalian itu. Lebih Malu ngeri kalian lagi nanti kalau kitab menghujat, kalian. kami balas. Kami pakai data. Di antara tubuhnya Tuhan kalian cuman apa yang ditutup? Coba. Kenapa Satu cuma hal itu aja aja. ditutup? Malu kalian nanti. Kalau menghujat, makanya jangan menghujat kalian. Andinya tuh ada anak kecil host. Andi di mute. Oh, turun dia. Jangan menghujat-hujat, tapping-tapping. Nggak ada yang bisa diandalkan, dia gampang kalian. Nggak ada yang bisa diandalkan. Blender bacain tuh. Tengoklah, berfirman pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal. Tengoklah, nggak ada yang bisa diandalkan. Ngeri kan coba? Berzina seperti Tuhan mencintai orang Israel. Coba, nggak ada. Belum begitu nih ya. Tengok dari namanya gua Hiro, tengok nih menghujat nih dari namanya Pukim anjing babi nih. Tengok nih. Anjing bangsat bikin kopi nyemai. Tengok kan, tengok. Ayo dengan saya, Pak Gua Hiro. Antara Gua Hiro sama Gua Sempit selangkangan. Ayo. Apa yang mau dibahas? Ya, baik. Enak Gua Hiro. Kau diam kamikaze. Kau diam. Dapat Baik. semuanya, dapat harta, dapat jabatan semuanya. Enak. Baik, sama juga ketika Yesus Sama juga ketika keluar telah meninggal, masuk surga, sebentar. Ya, daripada pesundal, kami tidak pesundal ya, bidadari kami dapatnya. Nah, ente tadi mengatakan enakan Gua Hira. Antara Gua Hira dengan Gua Sempit selangkangan, ente tadi bilang keluar dari Gua Hira menjadi nabi. Nah, apakah masuk akal keluar dari selangkangan atau Gua Sempit menjadi Tuhan? Jadi Tuhan. Silakan. Enggak, coba dijawab dulu Gua Hira. Bahwasanya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa satu. Sedangkan Roh Kudus adalah Yesus. Sementara Maria hamil karena Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Jadi Yesus yang membuat Maria hamil. Kacau kali kau ini. Silakan Gua Hira, bagaimana ceritanya? Kita yang dua nama Bang Dewa, kita tadi saya sama siapa? Belum Sama itu, saya. belum. Hah? sama Bang saya tadi. Dewa tuh. Cuman kamunya keburu loncat. Mujizat itu Nyong, tinggal Nyong jawab Nyong. Saya kasih tunjuk mujizat ya. Baik. Tuhan Yesus. Ya, coba kasih tunjuk. Mukjizat lagi kau. Tuhan kau bermukjizat nyong. Gak malu kau itu. Sampai wahyu. supaya Mukjizat otak adalah kita pemberian benar-benar. Allah yang diberikannya kepada seorang nabi. Bang Sapu, saya sama Bang Dewa, bukan sama kamu. Diam, mute. Ya, diam aja. Pertanyaannya, Diam seperti almarhum. ini orang. Biasa Saya aja itu. dong. Gimana sih biasa aja? Diskusi pakai topi, jangan main hajar. Itu si Blender otaknya kayak kakus ya. Apa? Nah, Ngomong anjing babi. Wah, Udah. lu manusia lama, manusia cakap. baru lu. Tengok, nanti dikira, tengok kami diam semua kan, dikira kami main keroyok, nggak ada main keroyok itu, framing kan di bawah, nggak ada, kami diam Ya, semua. bukan main keroyok, Coba. nggak ada main keroyok. Hanya Cakap. Kami nggak kayak kalian, monyet, babi, pukim anjing, Eh, tahu nama kau aja, dari nama kau aja udah menghujat kau, monyet, ada otak kau, binatang, kira tai, bangsat asu, bulu kayak dari tai nama kayak kau aja udah pelacur aja. menghujat kau. ya udah gini, Gua Hira. Anjing, Tadi ente dari mengatakan, Dengar dulu kalau Bang Gua Dewa Hira. ngomong. Tai kawe, kimai, Tadi- kimai anjing. Di anjing kau Tadi anjing. Tadi ente mengatakan kepada kami mengenai soal kencing onta. Gimana kalau gua tantang ente ketemu sama gua minum kencing onta, ente minum racun sianida. Berani nggak? Kalau misalkan berani, ayo kita jadwalkan. Bang Dewa Kita bukan jadwalkan. cyanida, Bang Dewa anggur asam dia ditantangnya. Ayo kita open game. Mana berani Bang? Silakan. Gua Hira.
kita open cam. Jadwalkan dengan saya, kapan mau dijadwalkan. Saya minum air kencing onta, situ minum racun maut, sesuai di dalam Markus. Jadwalkan dengan saya ketemu. Bang Dewa. Ayo, Kalau di open cam pasti hancur itu bang. ayo Bang silakan. Dewa, bukan gitu Bang Dewa. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman. Minum racun ular paling berbisa, tidak terjadi apa-apa. Jadi ciri-cirinya itu jelas terukur. Jadi untuk jenggot usah diminum. Beli aja Cobra Oil. Oleskan pada Mr. P. Kalau terjadi pembengkakan berarti belum beriman. Nah, berani nggak? Ternyata Cobra ya Oil itu Iwan kan Tila. bisa ular. Iya, ternyata Jadi kalau Iwan Tila terjadi ya. pembengkakan pada Mr. Iya, P. saya berani. Berarti Anda belum Ayo, Dewa, beriman. kapan? Ayo, Kapan? open cam, Ayo. open cam. Ayo open cam ente. Open cam, open cam. Ayo, open cam, open cam. Open cam. Open cam Gimana dulu. open cam? Biar nggak salah orang, open cam. Biar Iya, bisa open cam. disaksiin. Bagaimana cara open cam? Iya, open cam aja itu. Open cam. Namanya nggak tahu dia bang. Ente di mana? Ente di mana? Ente bawakan kencing unta. Gua di Bogor. Kencing unta. Ya, saya bawakan racun. Kencing babi, kencing anjing semua saya bawa buat kau. Oh, nggak ada. Kalau kencing babi nggak ada. Kau aja yang minum. Kalau kencing babi nggak ada. Takut. Kau aja yang minum. Nggak ada. Kalau kau kencing babi, kencing anjing. Kau Sekarang dapat begini ya. kencing kau. Di dalam hadis ada nggak yang mengatakan kencing babi? Ada tidak? Ada. Nah, Loh. tidak ada. Sama seperti Nah, kami sekarang kan, framing sekarang- kami bilang kami harus minum racun. Untuk apa minum racun? lah itu ayatnya ada. Kami Ayatnya tidak ada. disuruh untuk minum racun. Ayatnya ada. Ayatnya ada. Kami tidak disuruh untuk minum Itu racun. ayatnya ada. Ayatnya kami di Alkitab. Nggak kami ada disuruh satu minum racun. orang Nggak ada. Kristen pun yang beriman Tapi kalau sesuai kamu dengan disuruh standarisasi minum kencing Bibel. onta, ada, hadisnya ada. Nggak berani. Iya. Dari Rasulullah. Baik. Kan ada. Ini yang suruh Pak minum Haji kencing Yesus, onta. bisa Kalau ditunjukkan tidak ada- Markus? tidak ada Markus pahala, 16? tidak ada kewajiban Markus untuk berapa? minum racun, goblok. Kok bahasa kasih? Gimana sih? Jangan pakai bahasa kasih. Santai aja. Ya, Markus berapa? 16. 16? Ayat 16. 16. Oke. Ya ketawa kau, udah gila kau ya. Gue Ya, ada otak kau memang. Agak lain ini gua akhirannya agak lain. Memang bakal gila sendiri dia gitu. Gila sendiri kau ya. Woi. Makanya orang Kristen itu satu orang pun nggak ada yang sudah beriman kata Yesus. Markus 16 sampai 18. Dibaca aja itu. Kita terus sampai 18, Pak. Sampai 18. ya tai. Sebentar santai. Ya, sebentar. Red line ya. Markus 16 ayat 16 ini red line no. Ya, dibacakan, Pak. Dibacakan. Baik. Siapa yang percaya dalam dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Betul Mereka sekali, akan betul. memegang ular. Betul. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Baik. Poinnya di sini sudah dapat ya. Ya. Racun maut, mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Baik, kalau begitu silakan jadwalkan, catat nomor saya datang sendiri nggak apa-apa. Dewa datang sendiri ke tempat ente nggak apa-apa, Dewa bawa nanti racun sianida ataupun sidola. Ente siapkan kencing unta di situ. Jadwalkan dengan saya. Catat nomor saya, catat Pak Gohiro. Saya datang sendiri, wallahi, saya datang sendiri kok. Nggak akan sama siapa-siapa. Ya, kebetulan saya ada racun di rumah ini, racun sidola. Iya, saya siap minum racun. Baik. Berapa nomornya? Nomor ente berapa? Nomor ente berapa? Nomor teleponnya? Loh, nomormu aja DM ke saya, supaya saya cari kau. Baik, 081, tulis. Baik. Oke. 81 terus 318 ditambah 677 ditambah 115.
Dan ternyata Iwan Pila ya, yang bisa mengamalkan ayat ini hanyalah orang Islam. Siapa dia yang digigit ular tidak apa-apa? Panji sang petualang. Panji sang petualang digigit ular. Baik, 081 terus 318 terus 677 ditambah 115. Silakan hubungi gua datang sendiri ke tempat ente siapkan yang namanya kencing unta, saya siapkan racun sianida ataupun sidola. Kitabnya masing-masing. Benar nggak Bang Dewa? Betul, kita buktikan. Iya memang. Sebenarnya salut dengan ajaran Kristen. Ajarannya begitu jelas, tegas, terukur. Jadi tanda-tanda iman yang sudah diterima aja jelas. Kalau sudah beriman, jangankan dosa, racun ular aja tawar baginya. Iya. Percaya kalian itu. Mana mungkin berani Bang Dewa, dia mana Nggak apa-apa. berani. Kita tunggu. Tak mungkin Bang, dia Kita tunggu. Kita tunggu kapan maunya kita sama-sama membuktikan. Gua Hiro monyet. Gua Hiro. Jangan cakap aja kau binatang. Kau dengar dulu. Gua Hiro. Tai. Kau apa yang kau sembah? Penuh kaki mulut kau ya. Monyet. Udah diam kau dulu monyet. Kau apa yang kau sembah di Tuhan kau? Nih wajah gua, hafalin wajah gua ya. Udah kita hafalin, Bang. Udah gue Hiro. Ya. Baik. Wajah lu mana? Jangan kasih Wajah mulut lu kakus itu konten mana? itu. Otek Jagoan babi. kali kau, kau nggak jago setan monyet. Wajah Anjing. kau mana? Apa yang kau sembah? Kafir kau. Kau yang kafir bodoh. Nggak punya wajah. Kau lah kafir binatang. Bodoh kali kau. Kamu Kafir ibarat itu kau. sertifikat di atas sertifikat itu kau. Oh, kami pula kau bilang kafir. Terbalik ya bodoh. Kata kafirnya aja dari kami. Teroris. Kata Teror- kafirnya kepala aja otak dari kau kami. teroris. Wi. Otak kau itu. Apa yang kau ada sembah? semua. Sudah. Bang Guahira, yang teroris itu yang bunuh Tuhan. Itulah teroris. Tuh, itu baru Yang bunuh teroris. Tuhan. Yang pengecut tuh yang biarkan Tuhan dibunuh teroris. Ah itu yang teroris, yang bunuh Tuhan. Ya, ketika ente mengatakan umat Muslim melakukan yang namanya satu pengeboman, ente mengatakan itu adalah ajaran. Tetapi ketika orang Kristen mengadakan, Hanya sebentar, karena surga Muslim itu kalian bunuh orang Kristen. Orang lagi Iyalah. ini nggak bisa, Moy, nggak bisa ini, Moy. makanya otaknya si Sarap. Kalau Nggak bisa, Moy. kurang Bang. Iya, Nggak kasihan berilmu itu. kita. Baik, kita teruskan nanti Sinyong. Mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sampai hari ini? Sampai hari ini ya, bukan dari tulisan, bukan. Sampai hari ini. Silakan, Nyong. Kalau sampai hari ini ya, kalau kita misalnya tidak tertulis, tapi Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi dia cari misalnya Salam. Enggak bang, ini aku mau nanya sedikit, boleh nggak bang? Sebentar, saya berdua dulu sama Nyong tadi. Tadi kan Nyong mengatakan mana mujizat Nabi Muhammad yang bisa kita lihat, betul? Sekarang saya sudah menunjukkan mujizatnya. Sekarang tolong tunjukkan mujizat Yesus sampai hari ini yang masih ada, Bahkan jangankan Yesus, Nabi Musa, Nabi Sulaiman yang konon katanya memiliki kendaraan dari angin, tunjukkan kendaraannya sampai sekarang ada atau tidak? kendaraan. Ya, salah satu mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Sulaiman mereka sangat condong sama yang namanya kemegahan. Sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kendaraan yang terbuat dari angin. Itu di dalam Islam. Apakah ada kendaraannya sampai sekarang? Nggak ada. Mujizat Nabi Musa memiliki yang namanya tongkat, di mana tongkatnya bisa membelah lautan. Apakah tongkatnya masih ada sampai sekarang? Kalau tongkatnya masih ada sampai sekarang, saya beli itu harganya berapa? Saya siap gadai mertua saya buat beli tongkat Nabi Musa. Kalau ada, saya gadai mertua bener. Kalau misalkan ada. Mujizat Yesus bisa menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang yang mati. Apakah orang yang matinya masih ada sampai sekarang? Apakah saksinya masih ada sampai sekarang? Silakan tunjukkan. Kalau Ini mertua pertanyaan siapa nih Muligadi nih? ini, Mertua Bang Blender lah aja. Mertua Bang Blender. ini Bang,
Kalau pertanyaan kayak gitu ya memang saya tidak bisa membuktikan. Nggak bisa. Ya selesai. Ngapain minta ditunjukkan kalau tidak ada? Selesai. Gini, kalau misalnya kita lihat, misalnya yang misalnya, Ya misalnya semualah. Apa ya yang kau cakap? Semuanya misalnya. tunggu dulu Bang, jangan potong-potong lah. Bukan pening orang dengarnya. Bang Misalnya kalau Bang misalnya. Nyong, jangan dibiasakan dengan asumsi karena teman-teman Oten ini selama kita berdiskusi selalu asumsi, selalu misalnya. Kita nih harus pakai data untuk akurasi gitu loh, untuk akurat. Ya, Namanya keimanan loh. Kayak gitu saya bisa Ya tidak bisa. ngomongnya aja boleh Pak Pea kau ya. Kalau pertanyaannya kayak gitu ya saya tidak bisa. Nyong. Baik Ya Nyong, udah. selesai sudah Nyong ya. Tadi kan Nyong meminta kepada kami tunjukkan mujizatnya. Saya sudah menunjukkan mujizatnya. Bahkan saya pribadi Nyong ya, saya pribadi tidak mewakili siapapun juga. Andaikan di zaman sekarang ada manusia yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran satu surah. Saya nggak mintanya satu juz, satu surah aja. Saya murtad hari ini. Hari ini saya murtad. Nggak usah nunggu lama-lama. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Allah Maha Tahu. Manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada trio wek-wek. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sofyan, yang ketiga Al-Anas bin Malik. Pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka sangat menggandrungi sama yang namanya sajak, prosa, puisi, aforisma. Sampai-sampai setiap penyair itu begitu berharganya penyair di mata masyarakat pada saat itu. Ada yang melakukan syairnya yang paling bagus, mereka akan simpan syair itu, mereka akan tempelkan di Ka'bah. Maka dari itulah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran Nur Karim, di mana Al-Quran itu adalah sebuah syair, sebuah sajak, sebuah puisi yang melebihi daripada syair, melebihi dari puisi dan melebihi dari segalanya. Ya, bahkan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, sampai di zaman itu banyak penyair yang berkumpul untuk menandingi yang namanya ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak ada yang sanggup satupun juga. Dikumpulkan di mana mereka paham sama gramatika ilmu Arab, mereka paham berbahasa Arab.